Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verena Putri Zahra dengan NIM 2024 08 10 22. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah pengujian dan penjaminan perangkat lunak pada aplikasi yang saya buat, yaitu Jajan Cookies, menggunakan metode Radit atau rencana analisis desain implementasi dan testing. Yang pertama di sini ada tahap rencana. Jadi aplikasi Jajan Cookies ini adalah aplikasi yang membantu proses pencatatan transaksi pembelian secara digital. Nah, tujuan aplikasi ini dibuat yaitu untuk mempermudah pencatatan pesanan, kemudian untuk mengurangi kesalahan transaksi, lalu mempercepat pelayanan kepada pelanggan, dan serta menyimpan data transaksi secara aman dan terstruktur. Nah, di sini juga ada fitur utama yang tersedia, yaitu ada login admin, pengelolaan produk, input pesanan pelanggan, perhitungan total harga otomatis, penyimpanan data, cek nota, dan riwayat transaksi. Selanjutnya di sini ada tahap analisis. Nah, di sini tahap ini ditemukan beberapa masalah pada sistem yang sistem yang sebelumnya yang masih dilakukan itu secara manual. Nah, beberapa masalah yang muncul di sini ada data transaksi yang mudah hilang, kemudian ada kesalahan perhitungan yang lumayan sering terjadi. Lalu di sini juga ada proses pencarian data ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan pelayanan kepada pelanggan itu menjadi kurang efisien. Nah, dari adanya permasalahan tersebut, kemudian di sini ditentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini untuk kebutuhan fungsionalnya itu ada login, kemudian penyimpanan data pesanan, lalu perhitungan total harga otomatis, dan pencetakan nota. Nah, selain itu juga terdapat kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem itu harus mudah digunakan, kemudian sistem harus berjalan dengan cepat, lalu memiliki tampilan yang sederhana, dan keamanan data yang cukup baik atau terjamin. Selanjutnya di sini ada desain sistem, tahap desain sistem. Di tahap ini dibuat rancangan database yang terdiri dari tabel barang, tabel pemesanan, tabel user, dan tabel laporan. Nah, sistem ini juga dirancang menggunakan konsep OOP dengan ada dua, yaitu dengan kelas produk dan kelas pesanan. Selain itu juga dibuat use case diagram dan flow diagram untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada implementasi sistem. Pada tahap ini aplikasi itu dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Dengan database-nya itu kita menggunakan MySQL serta editornya itu kita menggunakan VS Code. Nah, pada tahap implementasi ini dimulai dari pembuatan database, kemudian pembuatan antarmuka aplikasi, lalu penghubungan sistem dengan database, kemudian membuat fitur transaksi hingga menjalankan dan menguji aplikasi yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini kita masuk ke testing. Yang pertama di sini ada black box testing. Jadi di metode ini digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat kode programnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa fitur yang diuji, yaitu ada login, kemudian ada pengolahan bahan baku, lalu di sini ada produk, kemudian pesanan, laporan, pengaturan, serta pengurangan stok otomatis. Nah, dari hasil pengujian ini menunjukkan seluruh fitur di sini berjalan sesuai dengan harapan, dan di sini juga
statusnya kita peroleh lulus. Selanjutnya di sini ada white box testing. Eh, kita di sini menggunakan metode basis pair testing. Nah, di sini dari hasil perhitungannya diperoleh jumlah node-nya itu sebanyak 7, kemudian edge-nya sebanyak 7, dan nilai uh, cyclomatic complexity-nya itu sebesar 2. Nah, dari nilai tersebut, kita di sini mendapat dua jalur independen yang diuji, yaitu ketika bahan baku tersedia dan ketika tidak bahan baku tidak tersedia. Jadi di sini jika bahan baku tersedia, jalur independennya itu di sini ada 1, 2, 3. Di sini keterangan jika iya, dia langsung ke 5, lalu 6, kemudian 7. Nah, jika stok tidak tersedia, di sini jalur independennya yaitu 1, 2, 3. Ini jika tidak, langsung ke 4, 5, 6, dan 7. Lalu di sini ada user accepted testing atau UAT. Nah, pengujian ini dilakukan langsung oleh pengguna, yaitu ownernya Jajan Cookies, untuk memastikan sistem ini sesuai dengan kebutuhan bisnisnya atau tidak. Nah, di sini pengguna itu mencoba fitur pengolahan bahan baku, produk, pesanan, laporan, dan pengaturan. Nah, hasil seluruh kebutuhan pengguna ini diterima dengan tingkat penerimaannya itu mencapai 100%, sehingga sistemnya ini dinyatakan layak dan siap untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada regression testing. Di uh, regression testing ini dilakukan setelah adanya penambahan atau penyempurnaan pada fitur. Nah, tujuan pengujian ini untuk memastikan perubahan yang dilakukan itu tidak menyebabkan kerusakan pada fitur yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Nah, setelah dilakukan pengujian ulang pada seluruh fitur utama, di sini hasilnya itu menunjukkan semua fungsi itu berjalan dengan normal dan memperoleh statusnya yaitu lulus. Selanjutnya di sini ada objek orientasi testing. Nah, pada tahap ini dilakukan pengujian pada setiap objek dan metode yang terdapat pada sistem. Di sini kelas yang diuji yaitu ada bahan baku, ada produk, pesanan, laporan, dan pengaturan. Nah, dari seluruh metode seperti tambah, ubah, hapus, hitung total, cetak laporan, dan simpan pengaturan ini berhasil dijalankan sesuai fungsinya tanpa ditemukannya konflik atau ada masalah. Selanjutnya di sini ada metrik model rancangan berorientasi objek. Nah, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa sistem itu memiliki 5 kelas dan 9 metode dengan tingkat cohesionnya itu tinggi, couplingnya itu rendah, serta reusability-nya itu tinggi. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa rancangan sistem ini sudah cukup baik dan mudah dikembangkan dan lebih mudah dipelihara di masa yang akan mendatang. Selanjutnya di sini ada strategi implementasi sistem. Dalam penerapan sistem ini digunakan strategi direct implementation, yaitu sistem baru yang langsung menggantikan proses lama atau proses sebelumnya yang masih menggunakan secara manual. Nah, di sini tahapannya itu meliputi instalasi database MySQL, kemudian konfigurasi aplikasi PHP, pengujian aplikasi, pelatihan pengguna, dan implementasi operasional. Nah, strategi ini dipilih karena sistem yang dikembangkan ini relatif sederhana dan mudah diterapkan.
Selanjutnya di sini ada prosedur pemeliharaan sistem. Setelah sistem diterapkan, di sini kita juga memerlukan pemeliharaan agar aplikasi ini masih berjalan dengan baik. Nah, pemeliharaan ini di sini dilakukan melalui corrective maintenance, yaitu untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini juga ada adaptive maintenance, yaitu untuk menyesuaikan kebutuhan baru. Lalu di sini ada preventive maintenance untuk pengembangan fitur, dan juga di sini ada preventive maintenance, yaitu berupa backup database dan pemeriksaan keamanan secara berkala. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.